Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, juga para pemirsa pada umumnya yang saya muliakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa menyelenggarakan apa yang kita rencanakan, yaitu menyampaikan kuliah yang ketiga dari studi pemikiran tasawuf Al-Ghazali. Dan kali ini saya akan mencoba mengemukakan secara ringkas riwayat hidup Imam Al-Ghazali, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali, yang lahir pada 450 dan meninggal tahun 505 Hijriah, atau lahir tahun 1058 Masehi dan meninggal 1111 Masehi. Saya kira perkenalan terhadap hidup dan karya Al-Ghazali ini sangat penting agar kita dapat memahami dengan baik seluruh pemikiran tasawufnya. Ya, Al-Ghazali lahir di Tus, dekat kota modern Mashhad sekarang di Iran Timur, yang alhamdulillah pada tahun 2006 kalau tidak salah saya pernah berkunjung ke kota ini, ya, kota yang sangat baik. Dan sekarang ada Universitas Mashhad yang itu juga sangat terkenal. Tapi Mashhad sekarang terkenal karena adanya makam daripada Imam Ali Ridha, ya. Dan di sana ada masjid yang sangat besar dan sangat indah, di mana hampir setiap hari dikunjungi oleh para penziarah dari berbagai penjuru dunia, terutama dari Iran. Nah, riwayat pendidikannya sedikit akan saya ulas di sini, yaitu pada usia sebelum sekolah, ya, dia dididik oleh ayahnya dan bersama dengan saudaranya Ahmad Ghazali yang juga seorang sufi yang established, ya. Dan pada usia 15 tahun dia masuk ke Madrasah Nizamiyah atau Universitas Nizamiyah di Jorjan, dekat Laut Kaspia. Di situ beliau memperlihatkan bakat intelektualnya yang sangat luar biasa, dan akhirnya dia mendapatkan beasiswa di universitas yang sama di Nishapur, ya, pada usia 19 tahun. Dan kita tahu bahwa Madrasah Nizamiyah ini didirikan oleh Perdana Menteri Nizamul Mulk, ya. Dan universitas ini bersifat sistem, jadi namanya sama tapi ada di beberapa kota di Iran. Nah, di Madrasah Nizamiyah di Nishapur ini beliau berkenalan dengan guru yang sangat terkenal, Abdul Malik Al-Juwaini, atau yang dikenal juga dengan Imam Haramain. Dan di sana beliau belajar fikih, kalam Asy'ari, filsafat seperti filsafat Al-Farabi dan Ibnu Sina. Dari sanalah ada pengetahuan tentang pengetahuan dasar, ya, tentang fikih, kalam dan filsafat. Dan di sana juga kita lihat betapa Al-Ghazali itu sebagai mahasiswa sangat kritis, sehingga dikatakan bahwa pada ta'liqat, yaitu catatan pinggir terhadap kuliah
Al-Juwaini, dia melakukan kritik terhadap gurunya Al-Juwaini, dan dikatakan di sana bahwa Al-Juwaini semacam kebakaran jenggot ya, karena kritisnya catatan pinggir ya daripada Al-Ghazali tersebut. Nah, tetapi segera setelah itu Al-Ghazali menunjukkan bakat-bakat yang luar biasa, sehingga akhirnya dia diangkat sebagai dosen di Madrasah Nizamiyah oleh Nizamul Muluk, dan dia menjadi seorang rising star ya, bintang yang sedang nanjak. Dan karena kepiawaiannya itulah kan Nizamul Muluk mengundang Al-Ghazali ke istananya ya. Dan kemudian pada usia 33 tahun, yaitu pada tahun 1091, dia diangkat menjadi dosen utama di Nizamiyah Baghdad. Nah, jadi Nizamiyah Baghdad inilah yang menjadi pusat Universitas Nizamiyah yang terbesar, di mana mungkin Nizamiyah di sana berada. Bahkan dikatakan oleh sumber yang lain dia menjadi rektor di Universitas Pusat di Baghdad. Kedudukan itu dia pertahankan hingga 4 tahun ya. Tetapi karena sebab apa nanti kita akan ceritakan, beliau memutuskan untuk pindah atau meninggalkan Baghdad dan hidup sebagai zuhud ya, asketik, yaitu orang yang meninggalkan dunia dan menjadi seorang sufi. Nah, tetapi pada masa 4 tahun beliau di Baghdad sebagai profesor, beliau menulis Al-Munqidh min Az-Dhalal ya, jadi sebagai sebuah autobiografi yang mengisahkan tentang pengalaman-pengalaman spiritual dan intelektual yang membuat dia kemudian meninggalkan Baghdad. Tapi dikatakan bahwa 10 tahun kemudian beliau kembali mengajar di Nisapur ya, di tempat beliau berjumpa dengan Imam Haramain. Tetapi sesuai dengan yang kita baca dalam Al-Munqidh min Az-Dhalal, beliau telah pernah mengalami masa skeptis, syak ya, selama 2 bulan, dan sangat menyedihkan sekali karena dia kemudian mengalami krisis ya, intelektual dan krisis spiritual. Nah, juga pada masa beliau ada di pada masa-masa setelah itu ya, setelah 2 bulan dia mengalami skeptis, dia kemudian melakukan pencaharian intelektual yang sangat dahsyat, yaitu melalui kalam Asy'ariyah, kemudian filsafat Neoplatonis, kemudian Ismailiyah dan Sufi. Jadi inilah pencaharian beliau yang melalui 4 ya, tahap pencaharian, yaitu Asy'ariyah, Neoplatonis, filsafat Farabi dan Ibnu Sina, kemudian Ismailiyah dan Sufi. Dan itu beliau lakukan sendiri ya, jadi tidak melalui guru lagi. Mari kita lihat tahap-tahap ya, 4 tahap tersebut ya. Satu, pencaharian di bidang ilmu kalam, yaitu Asy'ariyah. Dan dia mempelajari ajaran-ajaran mutakallimun, tapi kemudian menemukan kenyataan bahwa menurut beliau ilmu kalam itu mungkin menjadi obat bagi orang lain, tetapi tidak untuk dia. Jadi ilmu kalam tidak membawa dia kepada ketenangan dan kebenaran. Dan menurut analisa terakhir dia bahwa itu disebabkan karena penalaran mutakallim itu berdasarkan asumsi dan praduga
tertentu. Jadi bukan berdasarkan kepada primary truth, ya, kebenaran utama. Nah, oleh karena itu maka dia tidak berhenti di situ, ya, masih terus mengeluarkan pencarian. Tetapi sebagai mutakallim di sini Al-Ghazali menulis sebuah buku yang menggambarkan keyakinan teologisnya, yaitu Al-Iqtisad fil I'tiqad, Moderation in Belief, ya. Nah, di situ juga dia kemudian menulis Ihya Ulumuddin. Kemudian ada Risalah Al-Qudsiyah. Ini sebagai seorang mutakallim, ya, dan juga seorang sufi. Adapun tentang filsafat, maka yang beliau pelajari adalah filsafat Yunani yang melalui Al-Farabi dan Ibnu Sina. Dan pengetahuan tentang filsafat Yunani ini sudah diberikan, ya, sebenarnya oleh Al-Juwaini waktu beliau belajar di Nisapur, ya. Tapi kemudian diperdalam selama beliau menjadi profesor, atau ada yang mengatakan rektor, di Nizamiyah pusat, yaitu di Baghdad. Nah, pada periode beliau di Baghdad itulah dia menulis sebuah kritik, ya, terhadap filsafat peripatetik, yaitu Al-Farabi dan Ibnu Sina, dan di sana dia kemudian melakukan kritik dalam bukunya Tahafutul Falasifah yang sangat terkenal. Tetapi sebelum menulis Tahafutul Falasifah, ternyata beliau menulis dulu Maqasidul Falasifah, ya, maksud-maksud para filosof, untuk memastikan bahwa beliau itu mengerti filsafat sebelum dia melakukan kritik. Karena ada satu ungkapan yang bagus menurut saya, bahwa menurut beliau, jangan kita mengkritik sesuatu sampai kita bisa memahami betul, bahkan kalau bisa sampai kita mengungguli, ya, para tokoh yang kita kritik. Oleh sebab itulah sebelum dia melancarkan serangannya dalam Tahafutul Falasifah, beliau menulis Maqasidul Falasifah, yang ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12-13, dan yang menyebabkan orang salah paham bahwa Al-Ghazali itu adalah pengikut peripatetik saking akuratnya, ya. Seperti itu. Nah, di dalam kritiknya terhadap para filosof, beliau mengajukan ada 13 poin, ya, kelemahan daripada para filosof. Tapi ada 3 poin atau proposisi yang menurut beliau bertentangan dengan Islam, dan karena itu kalau keyakinan kita pegang dan diikuti, maka ada kemungkinan kita akan terjerumus ke dalam kekufuran, ya. Dan ketiga proposisi itu adalah tentang keabadian alam, tentang pengetahuan Tuhan yang universal, tentang partikular, dan penolakan mereka terhadap kebangkitan jasmani di akhirat. Itulah kritik. Nah, kemudian setelah beliau merasa kecewa juga terhadap filsafat, beliau juga melakukan kajian yang intensif terhadap kaum Ismailiyah, ya, yang disebut batini, ya, karena melakukan penafsiran batini, ya, terhadap Al-Quran. Dan menurut pengamatan Al-Ghazali bahwa dia tidak setuju dengan pandangan mereka, dengan kaum Ismailiyah yang mengatakan bahwa kebenaran itu dicapai melalui imam-imam yang maksum, ya. Pada saat itu dia betul-betul ingin mencari kebenaran yang berdasarkan kepada kebenaran yang dialami, tapi bukan disandarkan kepada paham-paham atau pendapat para imam yang maksum, ya. Nah, kemudian yang terakhir, beliau melakukan pencaharian di bidang tasawuf, ya,
Sufisme bukan hanya sebagai doktrin intelektual, tetapi juga sebagai jalan hidup. Jadi ada orang yang pelajari tasawuf hanya sebagai konten intelektual, tapi dia tidak mau itu ya. Dia ingin bukan hanya intelektual, tapi jalan hidup. Nah, dikatakan pada tahun 1095 ya, beliau mengalami penyakit psikosomatik ya, yaitu lidah kering, sehingga selama 6 bulan beliau meninggalkan keprofesorannya dan hidup sebagai sufi. Jadi ketika beliau diminta mengajar, lidah beliau keluh ya, tidak bisa bicara. Karena apa? Karena keraguan yang menimpa diri beliau ya. Ini tentunya masih pada periode Baghdad ya. Mengapa beliau begitu? Karena beliau mengatakan, kalau saya mengajar, tentu saya mengajarkan kebenaran ya, mengajarkan kebenaran. Nah, sedangkan saya sendiri masih ragu pada saat itu tentang kebenaran. Saya tidak tahu yang benar itu yang mana. Jadi bagaimana saya mengajar kalau saya sendiri tidak yakin? Nah, ini juga satu pelajaran bagi kita ya, bahwa mengajar itu ya tentunya harus mengajarkan tentang kebenaran gitu, mengajarkan tentang kebenaran. Jadi ya, kalau sekarang ini kadang-kadang dosen yang mengajarkan apa yang dia temukan saja ya kan, bahan-bahannya juga kadang-kadang dicari dari sumber-sumber instan gitu, sehingga tidak benar-benar keluar dari keyakinan tentang kebenaran ya. Nah, ini beda kita dengan Al-Ghazali. Al-Ghazali tidak akan melakukan atau memberikan pengajaran kecuali yang beliau yakini kebenarannya. Nah, jadi pada saat-saat beliau ragu, ya bagaimana dia bilang saya bisa mengajarnya, padahal saya sendiri tidak tahu tentang kebenaran itu. Nah, ini saya kira sangat menarik ya. Oke, nah kemudian menurut cerita ya, beliau kembali deh di akhir-akhir hidupnya kembali ke Tus dan mengajar di sana, dan meninggal pada tahun 1111 ya Masehi ya, atau 505 Hijriah. Nah, sekarang adalah kita sedikit berbicara tentang karya-karya beliau. Ya, dikatakan bahwa beliau menulis sebanyak 480 ya. Walaupun menurut para sarjana yang kritis ya, sebenarnya banyak karya-karya yang dinisbatkan kepada beliau itu bukan benar-benar karya beliau ya, sehingga yang otentik itu menurut orang itu, ahli tersebut, sekitar 200-an ya. Nah, dalam ilmu kalam beliau menulis Iljam al-Awam an ilmu kalam ya, dan ini mengandung paham Asy'ari dan Syafi'i. Jadi Asy'ari dalam bidang kalam dan Syafi'i dalam bidang fikih. Jadi beliau itu termasuk golongan Asy'ariyah dalam bidang kalam dan Syafi'iyah dalam bidang fikih ya. Kemudian beliau juga menulis dalam bidang usul fikih, yaitu Al-Mustasfa, the choice parts atau the essentials of usul fikih. Adapun bidang-bidang yang beliau kuasai adalah bidang satu fikih ya, dan usul fikih. Tadi beliau menulis kitabnya yang utama, yaitu Al-Mustasfa ya. Kemudian di bidang filsafat beliau menulis Qasidul Falasifah dan Tahafutul Falasifah, yang kemudian mendapatkan respons ya, dari siapa nih, dari Ibn Rushd ya, yang menulis
tahafut sebagai respon terhadap tahafutul falasifah. Sedangkan maqasidul falasifah yang ditulis sebelum tahafut, ada yang mengatakan itu sebenarnya merupakan terjemahan ke dalam bahasa Arab dari buku Ibnu Sina, ya, Donis Nome Alai. Tapi Allah alam apa benar begitu atau tidak. Kita mungkin perlu melakukan cek cross check daripada dua karya ini, ya, Maqasidul Falasifah di satu pihak dan kemudian Donis Nome Alai. Oke, kemudian di bidang beliau menulis juga di bidang logika dan etika. Setelah penolakannya terhadap Ismailiyah, ya, beliau menulis sebuah kitab yang membela kedudukan daripada khalifah yang masih waktu itu masih minor, ya, masih belum cukup umur, dan mengkritik Ismailiyah yang mengkritik kedudukan sang khalifah dengan menunjukkan bahwa yang benar itu adalah khalifah yang muda itu. Kemudian dalam bidang tasawuf, beliau tentu saja menulis Ihya Ulumuddin, ya, yang menyangkut masalah ibadah. Ya, kita tahu di awal-awal beliau juga menulis tentang toharoh, walaupun kemudian kita lihat bahwa toharoh menurut Al-Ghazali tidak hanya kebersihan jasmani, tetapi juga harus ada kebersihan rohani, termasuk juga keikhlasan dalam niat dan sebagainya. Ya, tentu saja juga berbicara tentang adat masyarakat, syariah dan adab. Ya. Jadi kita lihat misalnya Al-Ghazali bicara tentang adab menuntut ilmu, adab mencari harta, adab membaca Quran, macam-macam, ya, adab. Maksudnya etika, ya. Dan itu sangat baik sekali bagi kita untuk menjadikan contoh, ya, bagaimana seharusnya kita melakukan hal-hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam, Quran dan hadis. Beliau juga menulis tentang akhlak, ya, yang berbicara tentang rozail. Jadi rozail itu akhlak yang buruk, ya, al-akhlaqul mazmumah, ya, supaya kita kemudian berhati-hati dengan itu, ya. Kemudian salah satu buku dalam Ihya itu Ajaibul Qulub, keajaiban hati, yang kadang-kadang sangat menarik, ya. Dia mengatakan, kok bisa ya hati itu kadang-kadang dia malah tidak mau hal yang baik gitu, malah kemudian lebih mengutamakan kecenderungan yang baiknya itu, bahkan dalam cara yang sangat ekstrim, ya. Oke, dan disitulah, ya, dalam Ajaibul Qulub itu beliau mengatakan bagaimana mempraktekkan dan mendidik hati, ya. Kemudian ada karya yang membawa kita kepada keselamatan, ya, dan itu biasanya dalam tasawuf disebut maqamat, ya, jadi stasiun-stasiun yang mengantarkan kita dari situ kepada Tuhan melalui makom-makom tertentu, ya. Makom-makom tertentu itu misalnya taubat, ya, sabar, syukur, zuhud, tawakal, dan mahabbah. Nah, menarik, ya, bahwa para sufi itu tidak sepakat untuk memberikan nama makomat yang sama, dan itu tentu sesuai dengan perjalanan pemikiran mereka, ya, perjalanan dan pengalaman spiritual mereka, sehingga
kemudian bermacam-macam sufi ya juga mempunyai bermacam-macam pandangan tentang makomat ini. Artinya urutan-urutannya ya, kadang-kadang mereka sama tapi urutannya berbeda. Namun yang jelas bahwa makam pertama itu biasanya taubat. Dari sinilah pentingnya kita bertaubat, karena taubat itu semacam membuka pintu jalan rohani ya. Kalau tidak bertaubat ya tidak akan mungkin bisa diizinkan masuk. Kemudian ya taubat, dan Al-Ghazali menjelaskan bagaimana taubat itu dilakukan ya. Jadi di antara lain adalah menyesali perbuatannya, kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya lagi di masa depan. Kemudian sabar, ya sabar ini sabar terhadap cobaan, misalnya penyakit dan sebagainya, tapi sabar juga terhadap nikmat. Ya. Kemudian bersyukur ya, atas segala apa yang terjadi pada diri kita, baik dan buruk, kita harus dihadapi dengan rasa syukur. Kemudian zuhud, tentunya zuhud fidunya. Walaupun zuhud ini kadang-kadang disalahartikan ya, dan meninggalkan dunia ya, padahal mungkin zuhud itu tidak harus meninggalkan dunia secara literal ya, secara harfiah, tetapi juga mungkin dalam arti tidak menyematkan ke dalam hati kita harta duniawi ya, kemegahan duniawi. Nah, ada saat-saatnya di mana Al-Ghazali mempertanyakan dirinya ya. Nanti akan kita bahas ini secara lebih mendetil dalam topik tentang krisis yang dialami oleh Al-Ghazali. Tetapi ada satu saat di mana ketika beliau sudah menjadi profesor, atau ada yang mengatakan rektor di Nizamiyah Pusat, beliau mempertanyakan dirinya, apakah saya ini pantas untuk masuk surga. Nah, setelah dianalisa, dia mengatakan bahwa saya tidak pantas masuk surga karena selama ini motivasi saya sampai menjadi profesor di Nizamiyah ini bukan ikhlas karena Allah, tetapi karena alasan duniawi, ingin terkenal, kekayaan dan sebagainya. Nah, zuhud ini adalah salah satu cara untuk meninggalkan kemewahan dunia, dan itu beliau lakukan sendiri ya. Dalam puncak karirnya sebagai rektor, beliau meninggalkan itu untuk alasan spiritual. Kemudian tawakal, tentunya ya, tawakal ini juga, atau tawakul ya, kalau istilah kata bendanya itu tawakul. Kalau kata kerjanya tawakal, tapi orang Indonesia yang menyebutnya tawakal saja untuk dua hal tersebut ya. Dan kemudian mahabbah. Nah, ini saya sudah menulis tentang maqamat ini di dalam buku saya, Menyelami Lubuk Tasawuf ya, tentang maqamat ini. Ya, disitulah beliau juga menjelaskan bagaimana ibadah yang harus dilakukan dengan baik dan sungguh-sungguh itu akan berkontribusi kepada kehidupan batin atau mistik. Jadi tidak perlu aneh-aneh ya, beribadah dengan baik dan khusyuk itu akan menyumbang kepada kita kepada kehidupan batin atau mistik. Jadi ibadah diperdalam ya, dengan zikir-zikir dan sebagainya. Nah, itulah beberapa karya ya, dan beberapa bidang yang didalami oleh Al-Ghazali yang mungkin kita perlu renungkan ya. Dan karya-karya lain yang beliau tulis dalam bidang tasawuf, yaitu Bidayatul Hidayah yang merupakan ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. Kemudian ada Al-Maqsad Al-Asma. Jadi ini beliau menulis tentang maksud daripada Asmaul Husna ya, nama-nama indah dari Allah yang dikenalkan di dalam Al-Quran. Nah, kemudian ada sebuah karya yang nanti akan kita bahas secara khusus, yaitu Mishkatul Anwar
sebuah karya yang menurut saya paling filosofis ya, yang ditulis untuk sahabatnya yang memang sudah dipandang khawas, dan karya ini sangat luar biasa ya. Ada dua bagian dari karya ini dan kita akan bahas secara khusus karya ini ya. Ada dua bagian, satu merupakan tafsir sufistik terhadap ayat cahaya dari surat An-Nur ayat 35 kalau tidak salah. Dan bagian kedua adalah membahas tentang 70 hijab sesuai dengan hadis Nabi yang mengantarai kita dengan Allah. Dan ternyata setelah saya baca 70 hijab itu adalah 70 konsep Tuhan yang keliru. Nah, sehingga akhirnya beliau mencapai satu pandangan yang menurut dia membawa kepada kebenaran, yaitu mirip-mirip juga dengan tasawuf falsafi, mana beliau mengatakan pada tahap yang paling tinggi kita tidak akan lagi merasakan adanya eksistensi diri kita, alam, tapi hanya Tuhan saja. Oke, nanti kita akan bahas ini pada masanya yang tepat. Kemudian karya yang lain adalah Kimia Sa'adah ya, dan tentu saja banyak lagi yang lain ya, tapi menurut saya inilah karya-karya utama yang beliau tulis dan perlu kita pelajari pada saat kita mempelajari pandangan atau pemikiran tasawuf dari Imam Al-Ghazali. Nah, sahabat-sahabat dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, dan juga para pemirsa pada umumnya yang sempat mendengarkan kuliah ini, semoga apa yang saya sampaikan di sini memberikan manfaat kepada kita semua dalam rangka memahami pemikiran tasawuf Al-Ghazali, dan mudah-mudahan riwayat hidup dan karyanya ini akan memberikan kita gambaran kenapa Al-Ghazali bisa sampai kepada konsep-konsep tertentu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Semoga bermanfaat, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.